Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya mau membahas tentang 10 rahasia menjadi narasumber yang efektif. Ya, tentu ini yang disasar atau sasarannya adalah para pimpinan, para manajer, kemudian para tokoh ya yang biasa menjadi narasumber baik itu di rapat-rapat maupun di seminar-seminar. Baik, tidak berlama-lama kita mulai saja. Sekilas tentang narasumber. Ya, narasumber itu identik dengan pemateri, dengan pembicara, dengan penceramah, dan juga trainer, ya. Jadi masih banyak lagi sebutan yang intinya itu sebetulnya hampir sama, ya. Bahwa yang namanya narasumber itu tugas dan tanggung jawabnya adalah mempresentasikan dan menjelaskan suatu topik, ya. Bisa gagasan, bisa penjelasan, bisa sosialisasi pada kegiatan kajian, training, seminar, ya, saresean, workshop dan lain sebagainya. Ya. Dan dari narasumber itu sebetulnya hakikatnya itu hanya bisa berusaha, artinya bahwa narasumber pembicara itu adalah berupaya ya menjelaskan sesuatu ya, tetapi untuk bisa merubah mindset itu nanti akan sangat tergantung kepada hidayah dari Allah. Ini penting kita sadari kalau kita sebagai narasumber bahwa ada upaya pertama dari narasumber itu sendiri, kemudian dari audiens itu juga berusaha, ya sama-sama berusaha untuk memahami satu topik yang sedang dibahas, tetapi bahwa semuanya itu akan tergantung hidayah Allah. Allah itu memberikan hidayah hendak kepada audiens itu. Nah, makanya seringkali terjadi bahwa audiens itu keluar ruangan dari ruang rapat, ruang seminar, dan lain sebagainya, tidak ada yang dipahami karena memang belum dapat hidayah. Tetapi bagi orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, keluar dari masjid dalam mengikuti pengajian, dalam rapat, seminar, dan lain sebagainya, dia akan banyak yang didapatkan, banyak yang dipahami, ya, karena memang hidayah dari Allah. Ya, baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses perubahan sikap dan perilaku. Jadi sebetulnya tujuan utama dari narasumber, ya, tujuan utama menjadi narasumber untuk memberikan penjelasan kepada audiens atau orang lain itu sebetulnya bagaimana nanti bisa terjadi ya namanya proses perubahan mindset, kemudian terjadi perubahan perilaku. Nah, ini proses perubahan perilaku itu kira-kira seperti ini prosesnya. Yang pertama itu diberikan satu pemahaman. Artinya bahwa narasumber menjelaskan, mensosialisasikan, menerangkan, mempresentasikan sesuatu topik yang memang akan disampaikan kepada audiens. Ya. Kemudian yang namanya audiens itu juga bisa aktif, artinya orang itu bisa mencari pemahaman sendiri, artinya tidak harus yang aktif itu narasumbernya atau pembicaranya, tetapi yang namanya audiens atau namanya orang itu kalau memang kepingin merubah sikap dan perilakunya bisa mencari sendiri sumber-sumber pemahaman ya. Jadi dia mengikuti kajian, mengikuti seminar ya dengan kemauannya sendiri ya. Jadi intinya bahwa proses perubahan perilaku itu yang pertama adalah adanya pemahaman ya,
baik itu diberikan maupun dia mencari sendiri. Jadi pemahaman, karena pemahaman ini dirasa meyakinkan, dirasa dimengerti bahwa yakin akan kebenarannya, maka terjadilah yang namanya perubahan mindset atau munculnya satu kesadaran. Perubahan mindset ini yang proses yang paling penting, karena begitu terjadi perubahan mindset, maka proses berikutnya adalah terjadi perubahan sikap dan perilaku. Mungkin bisa saja yang namanya merubah sikap dan perilaku itu tidak perlu diberikan pemahaman, tidak perlu berubah mindsetnya, langsung dipaksa ya untuk berubah. Itu bisa saja. Tetapi itu sifatnya tidak kontinu ya. Jadi nanti begitu yang menekan itu tidak ada, itu akan berubah kembali ke asalnya. Jadi saya sebagai contoh begini, orang itu bisa dipaksa untuk disiplin ya dengan cara diperintah secara keras dengan tangan besi orang, atau katakanlah anggota organisasi atau perusahaan itu bisa menjadi disiplin ya, tetapi disiplinnya itu karena terpaksa tadi itu, bukan karena satu pemahaman kemudian mindsetnya berubah, tapi karena terpaksa. Sehingga manakala yang memaksa itu tidak ada, maka dia akan kembali lagi untuk tidak disiplin. Nah, di situ kira-kira contoh konkretnya seperti itu. Ya, jadi proses ini adalah proses yang normal gitu ya, diberi pemahaman, kemudian dia yakin, ya dia memahami, meyakini, kemudian mindsetnya berubah gitu, kemudian sikap dan perilakunya baru berubah. Tetapi kembali seperti yang saya jelaskan bahwa perubahan mindset ini akan sangat tergantung pada hidayah Allah. Karena kalau orang belum mendapatkan petunjuk, itu sulit sekali untuk memahami dan untuk berubah mindsetnya. Ya, saya kasih suatu ilustrasi ya. Jadi ada saya dulu pernah menjadi administrator di pabrik gula Jatiroto ya. Di situ ada lokasi namanya emplasemen, itu ada pasarnya. Nah, di pasar itu banyak toko-toko, mohon maaf, yang menempati adalah orang-orang non-muslim. Kemudian di pasar itu juga ada masjid ya. Masjid yang setiap saat sholat itu pasti membunyikan azan itu sangat keras sekali. Maksudnya supaya orang-orang yang di sekitar masjid itu, di pasar itu, di toko-toko itu, yang juga dihuni oleh banyak orang non-muslim, itu maksudnya supaya orang itu, artinya penghuni toko itu atau orang non-muslim itu bisa mendapatkan hidayah, kemudian pindah ke agama Islam. Ternyata sudah puluhan tahun pun juga tidak bisa berubah atau pindah ke agama Islam. Artinya, kalau Allah itu tidak memberikan hidayah, sulit untuk kita melakukan satu perubahan. Apalagi perubahan mindset, pemahaman itu agak sulit. Kemudian juga saya kasih contoh. Jadi kalau kita umpamanya saja punya perusahaan, kemudian di perusahaan itu banyak orang-orang yang ya katakanlah tidak disiplin, nakal begitu ya. Itu kalau belum mendapatkan hidayah, dikuasai pemahaman seperti apapun, orangnya masih tetap saja ya, orang Jawa bilang ngededel itu, jadi dablek gitu ya, seperti itu. Itu karena belum dapat hidayah. Kemudian juga banyak juga di masyarakat gitu ya. Jadi meskipun orangnya itu agamanya Islam, dikuasai ceramah kayak apapun, belum mau menjalankan syariat agama itu, katakanlah belum mau sholat. Ya, karena apa? Karena memang belum mendapatkan hidayah. Nah, inilah gambaran bahwa perubahan mindset ini akan sangat banyak tergantung kepada hidayah. Kita sebagai narasumber sudah berusaha untuk menjelaskan, mempresentasikan sejelas mungkin, tetapi kalau belum dapat hidayah, ya mungkin sebagian dari audien itu juga belum bisa menerima
atau berubah mindsetnya. Jadi intinya bahwa proses perubahan sikap dan perilaku yang normal itu pertama melalui pemahaman, yang kedua melalui perubahan mindset, yang ketiga perubahan sikap dan perilaku. Nah, ini adalah proses perubahan perilaku tadi karena sangat terkait dengan tugas seorang narasumber atau pembicara. Nah, sekarang kita masuk ke 10 rahasia menjadi narasumber yang efektif. Yang pertama, memiliki persyaratan sebagai narasumber, ya. Secara tidak resmi, ya, artinya tidak menjadi ketentuan yang baku begitu, sebagai syarat yang baku tidak, tetapi paling tidak apa yang akan saya sampaikan ini menjadi persyaratan sebagai narasumber. Yang pertama, memiliki keahlian di bidangnya. Jadi kalau kita ini sering memberikan satu ceramah atau materi tentang ekonomi atau tentang marketing, maka kita harus memiliki keahlian di bidang itu. Nah, ini syaratnya gitu. Jadi kalau kita ini banyak memberikan ceramah tentang agama, ya kita harus banyak mengetahui ya ahli di dalam bidang agama itu. Ya. Kalau kemudian kita juga sering memberikan ceramah tentang politik, ya wawasan kebangsaan dan lain sebagainya, nah kita ini harus ahli di bidangnya itu gitu. Yang kedua, mempunyai pengalaman yang memadai, artinya bahwa kita mau bicara apa, katakanlah marketing, jadi kita harus mempunyai pengalaman tentang marketing, walaupun ini tidak menjadi syarat mutlak karena saya bisa memberikan gambaran seperti ini. Jadi anak-anak sekarang, katakanlah, sekarang para trainer itu banyak yang masih muda-muda, umur 22 tahun sudah jadi trainer, ya. Padahal yang dibahas itu masalah leadership, ya, karakter building, ya, motivasi gitu ya. Padahal si trainer itu belum pernah mengalami jadi karyawan aja belum, ya. Kemudian juga pimpinan juga belum, tetapi sudah memberikan satu materi ya sebagai narasumber ya dengan topik bagaimana memotivasi orang lain, bagaimana memimpin orang lain, ya. Padahal dia belum pengalaman. Bukan berarti itu tidak boleh atau tidak memenuhi syarat, tidak. Tetapi yang namanya pengalaman itu sekarang ini bisa dipelajari dengan cepat. Jadi tidak perlu harus mengalami sendiri, ya. Cukup belajar dari pengalaman orang lain. Sehingga anak-anak sekarang ini dengan teknologi yang luar biasa itu bisa belajar pengalaman dari bermacam-macam, ya, dari orang-orang terkenal, orang-orang yang motivator itu, kemudian para pimpinan dia pelajari, akhirnya dia punya kemampuan atau punya keterampilan untuk memimpin, bukan langsung mempraktekkan, tetapi dia berdasarkan pengalaman orang lain. Nah, karena apa? Karena ini tugas dia sebagai trainer itu kan mentransfer ilmu dan pengalaman kepada orang lain. Sedang pengalaman yang dimiliki oleh trainer itu adalah pengalamannya orang lain, ya tidak apa-apa. Yang penting bahwa apa yang yang dimaksudkan atau yang inti yang akan disampaikan itu bisa nyampe gitu. Ya, tetapi bahwa orang yang memiliki pengalaman sebagai pemimpin, sebagai karyawan itu akan lebih mendalami, ya, akan lebih karena mengalami sendiri begitu, ya. Tetapi tidak harus ini. Makanya sekarang ini banyak juga pemimpin yang tidak pernah menjadi pemimpin kemudian juga menjadi pemimpin yang besar. Contoh saja sekarang ini sudah banyak yang namanya bupati itu bukan hanya dari karir gitu, bukan, tetapi mungkin dulunya pedagang, dulunya pebisnis langsung jadi bupati. Nah, ilmu kepemimpinan tentu tidak begitu banyak pengalamannya gitu, tetapi karena bisa dipelajari ini gitu. Ya, jadi kembali bahwa mempunyai pengalaman yang memadai dalam artian dia sendiri bisa, kemudian dia banyak belajar dari orang lain. Kemudian yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan baik, ya. Tentu karena tugas dari seorang narasumber itu akan akan mentransfer, ya, gagasan, ide, penjelasan kepada orang lain. Dia harus
pandai berkomunikasi, harus pandai menata kata-kata ya, supaya orang yang mendengarkan nanti akan bisa memahami apa maksud daripada penjelasan itu atau pemahaman itu. Kemudian yang keempat, memiliki kredibilitas yang lebih. Maksudnya kredibel. Kredibel itu mampu ya, mampu mempunyai kelebihan. Artinya seorang narasumber itu dari sisi keilmuan, dari sisi attitude, dari sisi sikap perilaku itu harus memiliki kelebihan. Artinya kelebihan dalam artian positif gitu. Sehingga orang yang mendengarkan itu bisa terpengaruh karena kredibilitas dari orang yang menjadi narasumber. Ini penting karena apa? Karena efektivitas. Jadi kita ini orang Indonesia terutama itu masih melihat siapa yang bicara, ya, bukan apa yang dibicarakan. Dan ini memang betul sekali. Jadi kata-kata yang sama, kalimat yang sama diucapkan orang biasa dengan seorang pemimpin itu efektivitasnya jadi lain gitu. Oleh karena itu supaya kita sebagai narasumber itu efektivitasnya tinggi kalau kita memiliki kredibilitas, terutama sikap perilaku, attitude kita ini harus positif. Kemudian yang kelima, mampu beradaptasi. Itu maksudnya bahwa kita ini sebagai narasumber itu bisa diundang ke mana-mana yang bidangnya itu bisa berlainan dengan apa yang kita pahami atau background kita. Katakanlah kita orang ekonom, tapi bisa saja nanti diundang oleh orang-orang yang komunitasnya adalah marketing, kemudian orang yang produksi, teknik, bahkan orang yang partai atau politik dan lain sebagainya. Nah, kita harus mampu beradaptasi. Maksudnya adaptasi itu adalah bahan yang kita buat sebagai materi untuk presentasi itu harus disesuaikan juga, dan kita sendiri juga harus segera beradaptasi mempelajari ya. Jadi kalau kita ini katakanlah orang teknik kemudian diundang oleh orang nanti audiennya itu orang marketing. Nah, kita segera mempelajari ya tentang marketing seluk-beluknya. Walaupun nanti yang dibahas itu tidak marketing, tapi ada kaitannya dengan orang-orang yang ada di situ, karena orang-orang yang ada yang menjadi audien adalah orang-orang marketing, sehingga kita harus sedikit banyak harus tahu ya, paling tidak prinsip-prinsip marketing itu kita harus tahu ya. Kemudian yang keenam itu memiliki hasil karya tulis. Nah, ini tidak harus, tetapi akan jauh lebih baik kalau para narasumber atau pembicara itu mempunyai karya tulis. Bukan karena saya banyak buku yang saya tulis, bukan karena itu, tetapi bahwa memang orang itu masih melihat siapa yang ngomong gitu. Jadi kalau yang ngomong itu memiliki karya tulis, katakanlah banyak, ada 10 buku, 20 buku sudah ditulis, ini orang akan lebih mempercayai dan lebih efektif gitu. Ya, ini kira-kira persyaratan sebagai narasumber. Kemudian yang kedua, yang pertama itu tadi, yang kedua persiapan mental kita sebagai narasumber ya. Yang pertama itu yakinkan diri kita ini bisa. Jadi harus ada semacam keyakinan bahwa saya bisa, ya, saya bisa ya. Itu artinya begini, tentu semuanya itu akan melibatkan keberadaan Allah ya. Jadi saya bisa ini karena izin Allah gitu ya, bukan karena kitanya bisa kemudian mengesampingkan peran Allah, bukan. Jadi kita yakin bahwa apa yang nanti ada percaya diri juga ya. Jadi apa yang disampaikan atau apa yang diberikan kepada kita oleh Allah itu mampu mengatasi, mampu menanggulangi kendala-kendala yang ada. Jadi kita bisa ya. Yang penting kita berusaha. Kemudian anggap audien bodoh itu maksudnya bahwa kalau kita sudah bicara supaya ada keberanian, itu kita anggap bahwa audien atau peserta pelatihan atau peserta seminar itu anggap aja semuanya bodoh. Artinya ada dua manfaat ini. Yang pertama, kalau kita menganggap audien bodoh itu keberanian kita ya. Apalagi kalau umpamanya saja di audiennya itu kita umpamanya saja titelnya hanya S2 ya.
Tetapi yang datang itu profesor, doktor, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa grogi. Kalau grogi, semua hancur lah. Ya, materi-materi yang sudah akan kita sampaikan nggak bisa lancar gitu. Nah, kita anggap aja bahwa mereka juga istilahnya itu tidak tahu tentang apa yang mau kita bicarakan. Ya, itu hanya anggapan supaya memberikan satu kepercayaan kepada diri kita, ya, bahwa orang-orang lain itu ternyata tidak bisa. Saya yang bisa, saya harus bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua, keuntungannya kalau kita menganggap orang lain bodoh itu, atau audien itu bodoh, itu supaya kita berusaha. Kalau menerangkan sesuatu itu seolah-olah mereka itu tidak tahu. Sehingga kita ini menjelaskannya pasti lebih detail, lebih jelas begitu. Tetapi kalau kita sudah menganggap orang-orang pinter, itu kita menjelaskannya seperti diri kita sudah pinter langsung, wah gitu. Umpamanya seperti itu kan banyak itu ya, bahwa orang pinter itu kalau menjelaskan tidak jelas itu karena ya tadi itu dianggap seperti dirinya audiennya, sehingga ya ngomongnya bla 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 dianggap orang lain sudah jelas, padahal belum. Tetapi kalau kita ini menganggap orang lain itu bodoh, maka kita akan menjelaskan ya kepada audiens itu sedetail mungkin, sejelas mungkin ya itu. Yang ketiga, percaya diri. Jadi menguasai materi terutama itu. Jadi materi yang akan kita tampilkan itu kita kuasai sehingga kita percaya diri. Percaya diri yang lain itu hampir sama dengan nomor satu, yakin ya bahwa dirinya bisa. Itu adalah satu keyakinan bahwa semua potensi, semua kekuatan, semua yang diberikan Allah kepada kita, itu kita yakin bahwa akan bisa mengatasi kendala-kendala yang ada. Itu namanya percaya diri. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita ya untuk bisa tampil berani dan nekat gitu ya. Jadi istilahnya nekat itu ya nekat bukan kita tidak punya bekal, tapi nekat yang kita menjadi bekal dan kemudian ada keberanian, kita coba begitu ya. Ini penting terutama untuk para pemula ya, para narasumber atau pembicara pemula itu harus ada keberanian. Itu kira-kira yang kedua. Yang ketiga ya, jadi rahasia yang ketiga ya, itu penguasaan medan. Jadi kalau kita mau berbicara dengan audiens yang kita tidak pernah tahu gitu. Nah, itu harus kita menguasai medannya. Yang pertama kita harus survei tempat dan lokasinya. Ya, artinya kita tahu bahwa di sana tempatnya kira-kira seperti apa, lokasinya, ruangannya kayak apa gitu. Terus kemudian kita ketahui karakteristik audiens. Jadi macam apa audiens yang akan kita hadapi itu. Artinya pendengarnya, pesertanya itu seperti apa? Apakah golongan tingkatannya pendidikannya di bawah SMA atau SMA atau sudah pada sarjana S1, S2 atau campur ya gitu lah. Jadi kita dengan mengetahui audiens itu nanti kita bisa menata bagaimana kita harus berbicara gitu. Jadi kalau kita ini berhadapan dengan audiens yang S1 ke atas ya mungkin cara bicara kita lain kalau kita menghadapi karyawan atau pegawai yang tingkatannya itu katakanlah SMP, SD, ya maksimum SMA itu pasti lain kita cara bicaranya. Kemudian kita juga harus melihat tatanan meja dan kursi. Karena apa? Karena ternyata layout daripada peserta itu sangat mempengaruhi efektivitas. Jadi kalau umpamanya saja ruangannya itu lebar sekali, pesertanya sedikit, ya jangan pesertanya itu jauh-jauh begitu, nah, itu tidak efektif. Jadi penataan meja itu yang efektif bagaimana? Apakah dalam bentuk U atau seperti sekolah atau apa begitu? Atau mungkin malah lesehan begitu duduk ya di bawah begitu juga tidak apa-apa. Ya. Jadi nanti kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Tetapi biasanya panitia sudah menata. Nah, kita harus tahu tatanan dari panitia ini cocok enggak dengan kira-kira dengan kita. Ya, pengalaman saya pernah itu di suatu perusahaan karena tempatnya luas,
maka kursi itu ada banyak di belakang gitu, terus kemudian jauh sekali jaraknya antara tempat duduknya penceramah dan LCD layarnya jauh, sehingga itu kalau dilanjut seperti itu pasti tidak efektif karena tulisan-tulisan tidak bisa dibaca di layar. Kemudian kita harus bicara lebih lebih keras lagi, terus kemudian kita juga tatap mukanya juga jauh. Lah ini perlu ditata ya. Jadi begitu kita melihat ada tatanan seperti itu, kita harus minta untuk dibetulkan. Ya, saya pernah itu pagi-pagi saya datang ternyata wah seperti ini, akhirnya semua saya gerakkan untuk menata kembali sehingga tatanan itu akan bisa efektif dalam kita bicara. Jadi semakin jauh semakin sulit kita melakukan komunikasi dan efektivitasnya semakin rendah gitu. Kemudian yang keempat, peralatan dan pernik-perniknya gitu. Jadi mulai dari LCD-nya harus tajam, terus kemudian juga ada remote control-nya supaya tidak mengganggu, terus kemudian juga yang namanya sinar itu supaya tidak mengganggu terhadap penampilan di layar dan lain sebagainya. Karena tatanan-tatanan seperti ini akan membuat kelancaran. Jadi kalau terganggu umpamanya saja LCD-nya terganggu gitu, enggak pas atau miring atau mengecil miring, nah itu harus dibetulkan sehingga bisa pas begitu ya, akhirnya nanti peserta itu bisa melihat dengan enak gitu. Kemudian yang kelima, sound system ini sangat penting ya, karena kalau kita ini ceramah, kita ini pembicara, itu yang pertama itu kan suara ya, suara. Terus kemudian peserta itu kepingin melihat pembicaranya dengan jelas ya. Kemudian yang ketiga, bahwa materi itu akan bisa ditampilkan di layar. Jadi selain melihat, mendengar gitu. Jadi makanya nanti ada bagaimana caranya membuat presentasi itu salah satu syaratnya harus tulisan-tulisan itu tidak boleh kecil-kecil beruwet gitu, wah itu tambah bingung. Padahal kita ini di dalam presentasi itu kan bagaimana bisa efektif apa yang kita sajikan ya, dalam bentuk suara, penjelasan, kemudian dalam bentuk tulisan-tulisan atau gambar-gambar, foto-foto ya di layar, sehingga itu bisa diikuti gitu ya. Jadi sound system harus jelas, jangan sampai sound systemnya itu gembreng-geng, akhirnya tidak jelas, di belakang itu tidak dengar, artinya tidak jelas. Lah itu harus kita periksa dulu sebelum presentasi itu dimulai, dicek dulu bahwa sound systemnya yakin bahwa sampai ke belakang nanti bisa didengar dengan baik dan suaranya itu jelas. Karena apa? Karena percuma ya kalau sampai kita ini bicara ya, apalagi kalau nanti bicaranya itu tidak pakai LCD atau tidak pakai layar gitu, hanya suara saja. Lah itu suara itu sound system sangat berpengaruh. Begitu sound system tidak jelas ya, kita mubazir lah kita mengadakan acara itu ya. Jadi seperti itu ya. Ketiga adalah penguasaan medan. Kemudian juga ya, LCD proyektor harus tajam, artinya jelas ya sinarnya. Jadi jangan sampai proyektor sudah lama kabur-kabur sehingga begitu ditampilkan gambarnya tidak bisa dilihat, tulisannya remeng-remeng dari belakang tidak kelihatan. Nah ini banyak terjadi seperti itu. Jadi saya ingatkan bahwa pada saat mengadakan presentasi itu pertama itu sound system harus bagus, karena yang dipentingkan adalah suara, penjelasan. Yang kedua, LCD proyektornya harus tajam supaya bisa ini. Dan materi itu sendiri nanti gitu ya, harus jelas gitu. Kemudian etika ya, yang keempat itu etika dalam presentasi. Yang pertama berbicara dengan jelas dan tegas. Kemudian yang kedua, mampu menghargai dan mengelola waktu. Bagaimana kita bisa mengelola waktu. Jadi oleh karena itu yang paling enak itu kalau di ruangan itu ya menghadap ke muka itu ada
jam dinding, ya itu penting supaya kita tidak sering melihat jam tangan. Kalau kita melihat jam tangan itu seolah-olah kita ini sepertinya apa keburu-buru atau keburu kepingin pulang atau kepingin selesai atau terlalu lama gitu lah. Sehingga kalau di ruangan itu ada jam dinding, kita tidak terasa bisa sering melihat sehingga kita bisa mengatur waktu itu, ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang netral. Maksud saya bahwa audiennya itu sebetulnya kalangan apa? Kalau kalangannya itu SMA ke bawah gitu ya, karyawan gitu, ya itu jangan menggunakan bahasa-bahasa ya luar, bahasa Inggris, bahasa asing yang lain gitu ya. Itu akan sulit dimengerti. Percuma nanti kita ini hanya dapat apa? Hanya dapat gaya saja. Ya artinya gaya itu wah hebat, penceramahnya, pembicaranya pakai bahasa asing terus gitu. Tetapi mereka tidak ngerti gitu. Tidak semua orang gitu. Oleh karena itu kita gunakan bahasa yang netral ya. Kecuali kalau kita ini berbicara di hadapan yang orang S2, profesor, doktor lah, itu pasti ya pakai bahasa-bahasa itu tidak masalah. Tetapi kalau yang di ceramah itu campur gitu ya, ada yang dokter, ada yang mungkin ijazahnya SMP, nah, itu harus kita menggunakan bahasa yang sederhana. Dan memang kita dalam mempresentasikan itu ada semacam apa ya, semacam moto ya, bahwa seorang pembicara yang cerdas itu adalah pembicara yang bisa menyederhanakan hal-hal yang sulit sehingga bisa sederhana, sehingga bisa dipahami oleh peserta gitu ya. Jadi bukan mempersulit sesuatu yang sederhana, tetapi menyederhanakan sesuatu yang sulit gitu. Tidak memaksakan opini pribadi yang bersifat politis ya. Ini kalau kita itu netral, tidak karena rapat di partai ya nggak apa-apa, ya nggak boleh lah bicara tentang hal-hal yang bersifat politis ya, syarat lah gitu. Tetapi kalau kita memang rapatnya itu rapat partai, ya mesti politik yang kita bicarakan gitu. Terus kemudian jangan sampai kita membicarakan atau menyampaikan yang hoax gitu ya, yang tidak benar gitu. Kemudian yang keenam, berpakaian yang rapi dan menarik gitu ya, jangan melomprot gitu ya, harus kita menghargai. Jadi maksudnya pembicara itu pakai jas, kadang-kadang pakai itu bukan alah kita ini ikut sederhana, bukan seperti itu gitu ya. Yang penting kan kita ini ngomongnya, bukan pakaiannya. Meskipun ini kan kita lebih baik sederhana, bukan seperti itu. Kita ini menghargai, Jadi kita sebagai pembicara kadang pakai jas, pakai dasi, pakai itu karena menghargai pertama penyelenggaranya. Yang kedua juga audiennya kita hargai, bahwa kita ini berpakaian rapi, berpakaian baik, itu karena menghargai mereka. Ya. Kemudian yang ketujuh, wajah tetap ceria dan murah senyum. Ya ini etikanya, jangan sampai kita ini mengelihatkan apa wajah yang cemberut, kemudian marah ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, tampilan presentasi yang menarik. Ya, tampilan presentasi itu maksudnya ya bahan yang kita tampilkan di layar itu harus menarik. Yang pertama, secara visualisasi itu termasuk gambar, grafik, video itu yang betul-betul jelas gitu ya, jelas. Terus kemudian jangan apa ya, bersama-sama itu ditampilkan gitu, sehingga orang itu apa agak susah mana yang mau dilihat dulu gitu. Jadi kalau memang mau menampilkan sesuatu yang banyak di dalam satu slide itu, maka urutlah, tampilkan yang pertama itu apa, kemudian tampilkan yang kedua. Sekarang kan sudah teknologi itu kan sudah gampang sekali gitu. Nah, jadi jangan sekaligus wah gitu kita tampilkan yang ruwet, panah-panah begitu, kalimat-kalimat yang mana yang didahulukan ini. Apalagi kalau pembicaranya tidak pakai apa pointer gitu, sehingga sulit mana harus ditunjuk, mana yang harus dibicarakan itu. Jadi secara visualisasi harus menarik. Jadi jangan sampai
gambar dan grafik lain sebagainya itu menjadi apa, tidak jelas gitu ya, apa tampilannya mana yang sedang dibicarakan gitu. Yang kedua, jangan terlalu ruwet dalam slide. Ini perlu apa ya, karena begini, karena peserta itu kan rata-rata pemahamannya tidak seperti pembicaranya. Kalau pembicara kan pasti sudah mengetahui, artinya sudah ahli apa yang mau dibicarakan, tetapi pendengar atau pesertanya, audien itu kan tidak. Sehingga kalau kita ini tampilkan sesuatu yang ruwet gitu di layar, itu bingung itu, mana yang mau dulu gitu. Sementara penjelasannya juga tidak mengarah kepada gambar slide itu gitu. Itu tambah bingung lagi. Jadi mubazir kita membuat slide yang ditampilkan, tetapi ternyata audien itu tidak bisa mengambil manfaat urut-urutannya mana yang sebetulnya dibahas lebih dulu gitu ya. Kemudian yang ketiga, tulisan harus jelas dalam jarak 10 meter itu harus sudah apa, terbaca. Jangan membuat tampilan di slide tulisannya kecil-kecil. Orang yang paling duduk di paling muka saja tidak bisa, yang terlalu banyak gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu mubazir itu tidak akan bisa dibaca. Dan kalau kita menjelaskan pun juga biasanya dengan membaca, karena kita dekat dengan slide-nya, ya mungkin kita bisa baca, tetapi orang-orang itu kan jadi nggak bisa baca, apalagi yang di tengah, di belakang udah nggak kelihatan lagi. Ini perlu menjadikan perhatian gitu ya. Jadi kita dalam membuat slide, tulisan itu harus jelas, paling tidak 10 meter itu masih bisa dibaca gitu ya. Kemudian yang keempat, gunakan warna-warna yang tajam. Jadi jangan yang kabur ya, antara tulisan dengan apa itu agak sama gitu sehingga sulit untuk membedakan. Gunakan warna-warna yang tajam sehingga orang itu bisa melihat dengan jelas gitu. Kemudian runtut dan sistematik ya. Mungkin panjenengan bisa melihat dari slide saya ini memang apa? Itu kan tajam gitu warnanya sehingga mudah untuk dibaca gitu ya. Tidak terlalu ruwet dalam artian banyak kata-kata gitu dan tidak banyak panah-panah gitu ya. Tapi maksud saya nggak apa-apa, banyak panah, banyak itu memang seperti itu. Cuma maksud saya itu jangan langsung ditampilkan sekaligus dalam waktu sama, pertama langsung ditampilkan gitu, tapi harus berurutan bahwa kita ini mau menerangkan ini ya ini dulu, kemudian ini panahnya terus ditampilkan secara berurutan begitu. Ya ini kira-kira tampilan presentasi yang menarik gitu. Kemudian yang kelima, teknik penyampaian presentasi. Nah ini yang kunci ini ya. Jadi yang pertama itu surprise 5 menit pertama. Jadi setelah kita basa-basi pembukaan kemudian perkenalan, maka 5 menit pertama itu harus surprise. Surprise itu maksud saya ada sesuatu yang audien itu bisa, waduh, iya, bagus ini, nah, gitu, atau ketawa, atau kaget, ya, banyak kan presentasi apa presenter pada saat memulainya itu dengan muncul, ya, tiba-tiba dari belakang, kemudian dia menyanyi, gitu, nah, itu kan satu hal yang supaya 5 menit pertamanya ada surprise, gitu, ya. Kalau saya biasanya menggunakan kuis-kuis gitu ya, yang orang bisa langsung senang, gembira, mungkin tertawa gitu dengan kuis-kuis yang saya buat begitu. Itu adalah kunci. Karena apa? Karena pertama itu harus memberikan kesan yang bagus ya, artinya orang itu langsung senang. Karena dalam ruangan itu, apalagi kalau itu orang datang ke situ karena terpaksa, karena diundang, karena ini, itu banyak orang yang apa sih ini gitu. Jadi supaya mereka nanti bisa mendengarkan dengan baik, ya, mengamati artinya, terus kemudian mencermati isinya, itu orang harus senang dulu. Oleh karena itu dibuat senang dulu, ya, setelah itu baru masuk ke materi yang pokok gitu.
ya, kemudian perkenalan yang wajar, kemudian wajah ceria ya dan menatap audiens. Jadi kita sering menatap begitu, bukan kita membaca begitu aja gitu ya. Jadi kita ini bisa komunikatif gitu ya. Jadi wajah ini tetap dijaga supaya ceria. Kemudian posisi kalau bisa itu berdiri atau mobile, ya mobile itu jalan-jalan begitu ya, suatu saat diperlukan harus jalan. Terus kemudian body language itu juga harus juga main gitu supaya bisa lebih atraktif gitu. Terus kemudian juga komunikasi dua arah, jadi jangan sampai terus ngomong gitu, tapi sekali-sekali, bukan sekali-sekali ya, harus sering kali kita ngajak berkomunikasi ya dengan audiens itu, apa yang bisa ditanyakan, apa yang bisa audiens itu harus memberikan respon atau feedback gitu. Ya, kemudian tampilan yang atraktif gitu ya. Jadi kita sendiri ini ya harus juga bisa mengolah kata, kemudian juga tampilannya juga secara body language juga bagus gitu ya, tidak berlebihan gitu ya. Kemudian penjelasan yang lugas dan jelas. Jadi apa yang kita bicarakan itu juga tidak terlalu singkat, tapi juga tidak terlalu panjang, tidak berdele-dele ya, lugas dan jelas ya. Kemudian berbicara dengan santun dan antusias, tentu ini gitu ya. Kemudian kembangkan juk-juk. Jadi pada saat-saat kita bicara itu harus ada sesuatu yang kita upayakan membuat mereka itu jadi ger gitu ya. Itu kita bisa relatif bisa setiap saat kita setiap topik itu kita bisa membuat juk-juk gitu ya. Juk-juk itu yang penting berhubungan ya, masih berhubungan dengan materi itu, jangan lepas gitu juknya itu ya, harus itu. Kemudian kalau kita ini belajar ya dari ilmunya Cak Lontong gitu ya, juk-juk itu sebetulnya bisa dibuat dengan memelesetkan atau katakanlah normalnya itu lurus, kita belokkan begitu, berarti orang itu sudah bisa ketawa atau menjadi joke gitu. Karena apa? Karena joke-joke itu adalah akan membangkitkan antusias semangat kita untuk tetap memperhatikan gitu. Kemudian yang ke-7 yaitu mengelola respon audiens ya. Jadi pada saat kita ini berpresentasi ya, itu bisa saja di tengah-tengah atau kapan saja bisa ada interupsi, bertanya dan lain sebagainya. Jadi supaya kita ini bisa kalau waktunya cukup tentunya ya, itu kita bisa komunikasi dua arah sehingga pada saat kita topik ini yang kita bicarakan ada pertanyaan pada waktu itu jadi masih hangat gitu ya. Ya tidak apa-apa sih kalau ada waktu bertanya gitu, tetapi kadang-kadang pertanyaan di belakang itu waktunya sudah pendek gitu, jadi agak susah kita menjelaskan lagi karena waktunya sudah lewat jauh. Tetapi tidak apa-apa, maksud saya kita tetap merespon audiens ya dengan menjawab dengan sabar dan telaten ya. Bahkan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang menohok itu juga kita harus tetap sabar ya. Jadi pertanyaan itu kan seringkali ada 3 macam. Yang pertama itu karena tanya memang tidak tahu betul. Yang kedua tanya karena menyamakan ya persepsi ya, atau menyamakan pendapat apakah sama. Dan yang ketiga ini ngetes. Nah ini yang ngetes ini yang bahaya ini ya. Kemudian yang kedua tetap tersenyum dan tidak emosi di dalam kita menjawab pertanyaan seperti apapun, itu tidak boleh emosi, karena begitu nanti emosi maka kredibilitas kita ini akan turun seketika, dan setelah itu kalau waktunya masih panjang, setelah itu sudah tidak respect sama sekali. Jadi audiens itu sudah tidak respect kalau sampai kita ini emosi di sana. Kemudian yang ketiga dijawab secara santun, jadi seperti apapun kita harus menjawabnya secara santun. Kemudian terpaksa dijawab secara pribadi. Jadi maksudnya ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu agak pribadi, kemudian tidak
secara etika tidak pantas disampaikan di forum, itu kita harus jawab secara pribadi. Jadi diberitahukan bahwa nanti jawaban lebih lanjut akan kami sampaikan secara pribadi setelah acara ini selesai begitu. Kemudian tetap dengan kesan yang baik, jadi tetap memberikan kesan yang baik kita. Kemudian yang kedelapan, ya, mengakhiri presentasi, ya. Untuk mengakhiri presentasi itu yang pertama itu kesimpulan yang mengerucut. Jadi dari semua apa yang kita bahas itu kita bisa menyimpulkan, ya, mengerucut begitu, sehingga para audien, para peserta itu bisa mendapatkan kesimpulan yang gampang untuk diingat, ya. Kesimpulan itu kan sesuatu yang menjadi inti dan gampang untuk diingat-ingat gitu. Kemudian yang kedua, kata akhir yang berkesan, ya, supaya kita tetap diingat sama audien gitu. Kemudian tatap mereka dengan ceria, ya. Kemudian berterima kasih dan juga permohonan maaf, karena bagaimanapun juga kita bicara katakanlah 1 jam, 2 jam, 3 jam, pasti di antara kata-kata kita ada yang tidak tepat begitu. Oleh karena itu kita seharusnya, ya, berterima kasih dan minta maaf, ya. Yang ke-9, cara membuat materi training. Ini mungkin penting juga, dan ini biasanya beberapa teman ini seringkali juga kesulitan dalam membuat materi training ini, ya, karena sebetulnya kalau kita ini diundang menjadi narasumber, itu justru yang lama itu membuat materinya itu, ya. Kalau bicaranya sih 2 jam, 3 jam, tapi membuatnya materi itu bisa berhari-hari gitu, karena kita harus kumpulkan referensi-referensi terkait dengan topik itu gitu, ya. Terus kemudian kita menyertakan kutipan-kutipan dari orang, ya, teorinya bagaimana gitu loh, ini siapa yang dulu memberikan atau memunculkan ide itu, ya, terus ini bukunya siapa, mungkin dikutip di situ, ya. Terus kemudian buat intisari dari bahan yang telah dikumpulkan dan buat poin-poinnya. Tapi intinya begini, jadi kita ini sebagai narasumber itu jangan sampai mempersulit sesuatu yang mudah, tetapi sederhanakanlah sesuatu yang sulit itu. Jadi kita membaca referensi, ya, kelihatan sulit sekali nih kalau saya langsung transfer seperti ini, maka audiens mesti tidak ngerti lah. Itu diupayakan untuk dipermudah, disederhanakan, ya. Kalau tadinya kalimatnya ruwet gitu, kita bisa menggunakan diagram, bisa menggunakan gambar, ya, bisa menggunakan alat lain yang kira-kira bisa lebih sederhana gitu, ya. Kemudian lengkapi dengan gambar, ya, tadi, atau foto untuk memperjelas gitu. Kemudian usahakan tulisan atau gambarnya jelas, ya. Jadi yang tadi seperti saya sampaikan, jadi tulisan itu harus besar-besar yang bisa dibaca. Jangan sampai kita ini membuat presentasi di layar, tetapi gambar tulisannya yang ditampilkan itu kecil-kecil, orang depan saja nggak bisa baca. Terus untuk apa gitu? Bahwa tujuan kita ini membuat presentasi ditampilkan di layar itu supaya orang itu bisa melihat, bisa membaca, bisa menyimpulkan gitu, ya. Jadi efektivitasnya itu kan ada 2 tadi, kita mendengarkan, ya, pembicaraan dari kita, kemudian kita melihat, ya, ke layar itu. Nah, kalau layarnya nggak bisa dilihat, apalagi burung tulisannya kecil-kecil, waduh, capek lah itu, ya. Kemudian baca ulang apakah materi sudah cukup, artinya kita cek kembali, dan bahkan kalau kita mau presentasi itu kita lihat secara keseluruhan apakah sudah tekniknya sudah benar. Katakanlah seperti teknik PowerPoint ini kan ada keluar satu-satu atau apa tidak, nanti terbalik atau lain sebagainya. Jadi kita cek ulang sebelum kita tampil gitu. Kemudian yang ke-10 terakhir, ini membangun motivasi sebagai narasumber. Jadi untuk supaya kita ini bersemangat lah begitu, menyemangati untuk jadi motivasi sebagai motivator atau narasumber. Yang pertama itu, profesi narasumber ini adalah profesi yang mulia, ya. Narasumber adalah kegiatan yang bermanfaat bagi
orang lain ya. Karena apa? Karena ilmu yang kita transfer, kita sampaikan itu akan bermanfaat bagi orang lain, dan orang lain itu akan memanfaatkan, kemudian ditularkan kepada macam-macam. Jadi kalau amal itu ini amal jariah begitu. Kemudian insya Allah kalau dilakukan dengan niat ya untuk Allah dan ikhlas akan dicatat sebagai ibadah. Jadi begitu kita mau presentasi, mau menyampaikan sesuatu, maka kita atur, kita luruskan niat kita ya, bahwa niat kita untuk presentasi ini hanya karena Allah, kemudian kita ikhlas ya, ya berapapun ya, bahkan kalau perlu gratisan ya enggak apa-apa gitu, karena kita ikhlas gitu ya. Tapi kalau umpamanya saja harus berbayar, berapapun yang disampaikan kita ikhlas, karena seringkali ada masalah di situ ya bagi para narasumber sama pembicara gitu. Ya, yang keempat yang kita dapatkan dalam kegiatan sebagai narasumber, yang pertama adalah rezeki. Tentu rezeki itu bukan mesti uang, tetapi bisa kebahagiaan ya bagi para pembicara, para narasumber. Menyampaikan materi ini sudah suatu kebahagiaan tersendiri gitulah. Itu namanya rezeki gitu ya. Terus yang kedua tentu pahala ya. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan termasuk bekerja ya, kemudian kita bekerja sebagai narasumber, itu yang kita dapatkan dua. Yang pertama adalah rezeki sebagai uang muka Allah kepada kita, memberikan memberikan imbalan kepada kita dalam bentuk rezeki. Yang kedua ya dalam bentuk pahala nanti di akhirat. Tentu semuanya ini ada syaratnya supaya apa yang kita sampaikan itu bernilai ibadah ya. Yang pertama, niat kita benar, kemudian kita percaya bahwa Allah itu tahu apa yang kita lakukan. Yang ketiga ini adalah ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah. Maka insya Allah apa yang kita lakukan akan dicatat sebagai kegiatan ibadah. Sahabatku, terima kasih. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita ya. Dan kalau panjenengan kepingin melihat konten-konten ya, saya ada di Facebook, ada di YouTube, ada juga di TikTok ya, dengan akun saya atau channel saya Suyitno Irmin ya. Sampai ketemu di lain video. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.